kita membahas satu bab yang memang harus dibahas di dalam fikih. Tapi mohon maaf kalau kurang mengenakkan karena kok tidak ada pemberitahuan ini bahas jenazah. Kalau bahas jenazah di pemberitahuan, Pak, mungkin panjenengan hari ini banyak yang tidak datang, Pak. Jadi, Allah sholli ala Muhammad. Buatan saya sampaikan, tidak ada gambar yang menakutkan, tidak ada bentuk praktek sing medeni, buatan. Cuma kula kali panjenengan supaya tahu gambaran. Oh, kalau memandikan seperti ini, tapi buatan niki gambarnya niku gambar kartun, Pak. Sehingga kalau gambar kartun niku kalau kali panjenengan tidak terlalu menegangkan. Pertama niki Pak, anjuran keutamaan ikut membantu mulai dari memandikan, kemudian mengkafani dan ikut memakamkan. Hadisnya terdapat dalam riwayat Imam Al-Hakim, Nabi bersabda, "Man ghassala mayitan," barang siapa yang ikut memandikan jenazah orang yang meninggal dunia. Dan karena saat memandikan jenazah niku terkadang terjadi hal-hal yang di luar perkiraan, Pak. Seperti bau yang tidak enak atau kotoran yang terus-menerus keluar. Itu bukan kelainan, boten. Itu bukan hal-hal aneh, boten. Niku wajar. Boleh jadi mayit niku punya penyakit dalam, Pak. Punya penyakit dalam, punya penyakit nopo, dan niku wajar. Lalu menyembunyikan, tidak menyebarkan aib tersebut, maka Allah akan memberi ampunan baginya sebanyak 40 kali. Maka ini monggo khususnya kita yang menjadi mutin ataupun yang ikut memandikan jenazah, kalau ada nopo mawon kejadian jangan dibuka, Pak. Pernah ada kejadian niku Pak Mutin niku disuruh memandikan. Pak Mutin mandikan orang tua saya. Niku malam, Pak, jam 12. Pulangnya subuh, Pak. Nah, Pak Mutin niki cerita ke istrinya. "Dek, saya tadi memandikan bapak itu, mayitnya begini-begini. Tapi ojo ngomong-ngomong, Dek." Nah, niku bocor alus pertama, Pak, dari Pak Mutin. Setelah subuh istrinya ke pasar, Pak. Beli ayam. Nah, beli ayam niku penjualnya perempuan. Cerita ke penjual itu. Mbak Yu, wong sing mati itu kata suami saya begini. Tapi ojo ngomong-ngomong, Mbak Yu. Nah, niki pun bocor loro nih, Pak, pun bocor kedua kalinya. Karena dia penjual ayam, lalu pembelinya banyak, Pak, jejer nih. Niki yang menceritakan, Mbak Yu, cari bojone Pak Mudin, wong sing mati begini. Tapi ojo ngomong-ngomong. Pagi itu, Pak, satu kampung tahu semua, Pak. Dengan embel-embel nopo. Aja ngomong-ngomong tapi niki sak kampung niku semerep sedaya. Makane kula kali panjenengan, nopo mawon ndak usah diceritakan. Ndak usah diceritakan. Kalau laki-laki insyaallah lebih mampu, Pak. Tapi kalau sekali bocor kepada perempuan, ampun niku kata sing semerep nanti. Kemudian barang siapa yang ikut mengkafani jenazah, maka Allah akan memberi sutra tebal dan sutra tipis kelak di surganya. Dan barang siapa ikut menggali dan ikut memakamkan mayat di alam kuburnya, maka seperti pulau kali panjenengan mendapat pahala satu rumah yang dipergunakan untuk kebaikan sampai pahalanya mengalir ngantos kiamat benjang. Terus oh ternyata internet terlalu maju, bukan terlalu maju nih, napa namine? Bukan terlalu mundur, kirang maju. Nah, nun sewu ngapunten. Terus. Sebab semakin ke belakang niku semakin lebar, leres ngapunten. Wow, sering. Nggih sampun. Nggih, matur nuwun. Sampun jelas nggih. Nah, jadi kula kali panjenengan niki terkait dengan keutamaan ikut merawat jenazah. Bahasa Indonesianya pemulasaran jenazah niku semacam itu. Bagaimana kalau takut? Pertama, takut niku bisa dihilangkan dengan kathah koncone, Pak.
Makanya kalau ada orang meninggal, sareng-sareng merawatnya niku. Kalau cuma 1-2 orang, akhirnya kemudian menjadi ketakutan, Pak. Tapi monggo, okay. Monggo dalam satu keluarga untuk orang tua, anak, putu, ponaan, monggo nyarengi, Pak. Niku cara pertama. Okay. Cara kedua panjenengan niatkan, saya berbuat baik kepada mayit ini. Mayit ini tidak akan macam-macam karena saya menolong, melakukan kebaikan untuk mayit niki. Ketiga, niku kula ilmunya dapat dari Dokter Edi, Pak. Dokter Edi niki dokter forensik dan Dokter Sutomo. Kata Dokter Edi, kalau pasiennya para dokter, niku biasanya pasiennya niku rewel-rewel. Kecuali pasien saya tidak ada yang rewel, kata beliau. Karena pasiennya beliau niku di ruang mayat, Pak. Nek ten ruang mayat niku meneng sedoyo, Pak. Nggih. Mboten enten sing protes, mboten enten sing macem-macem. Nah, kula kali panjenengan juga begitu. Mayit niki dia ketika dimandikan, ketika dikafani, mboten kira sambat, Pak. Nggih, mboten kira napa ini? Napa sambat niku? Mboten kira protes, nggih. Jadi sekali lagi niku cara kula kali panjenengan ketika memotivasi diri supaya tidak takut ketika menghadapi jenazah. Kula kali panjenengan, Pak, tuntunan di dalam orang meninggal niku tidak hanya ketika meninggal tetapi juga sebelumnya. Pertama membaca niki. Kalau ada orang nafasnya sudah berat, Pak, nafas sudah berat, mata sudah terpejam, nuwun sewu kata orang Jawa niku kados ngorok, Pak. Niku berarti tanda-tanda proses keluarnya ruh. Maka Nabi niki dawuh tuntun lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun dengan bacaan la ilaha illallah. Kenapa? Orang di masa itu, Pak, meskipun organ tubuh lain tidak berfungsi, tapi telinga berfungsi, Pak. Telinga niki bisa mendengar. Makanya kemarin ketika kami membahas sonhorek, Pak, semerep sonhorek napa boten, Pak. Kata Dokter THT nggih, guru besar saking Dokter Sutomo, Prof Nyilo Purnami, kata beliau mengatakan organ tubuh yang lain niku ada pelindungnya, Pak. Mata niku enten penutupnya, mulut niki enten penutupnya, hidung niki enten bulu-bulu. Telinga niki buka 24 jam, Pak. Telinga niki ini terbuka terus. Boten saged langsung otomatis menutup seperti mata, boten enten. Makanya telinga niki kula kali panjenengan dijaga dan sangat sensitif, Pak, termasuk dalam proses kematian. Makanya leres Nabi mungkin membaca la ilaha illallah niku bagi orangnya niku dia tahu, Pak. Kula nate ngalami niki setelah operasi, pasca mau sembuh dari operasi niku, Pak, enten di ruang di ruang siuman, di ruang yang mau sembuh setelah operasi, nggih. Dokter niku bilang ke istri kula, Bu, jaga suaminya, tunggu. Kula krungu niku, Pak. Kula mendengar tapi ndak bisa gerak. Mata mau buka ndak bisa. Nah, kula niku keweden kula, aduh, saya berada di posisi ini terus kula. Jadi posisi niku sadar, tapi mata ndak mampu dibuka, tubuh ndak mampu bergerak. Terus pendeteksi di rumah sakit, komputernya niku semerep kula, di ngoten niku semerep. Terus perlahan sadar nih, perlahan napa namanya pun mulai bisa buka mata, terus buka. Oh, berarti alhamdulillah sik waras terus kula nggih. Jadi kula kali panjenengan mekaten dianjurkan menuntun. Makanya kalau panjenengan diminta oleh ponaan, Pak D niki ibu kula pun ngeten, panjenengan rawuhi, Pak. Mungkin ponaan atau putranya belum tahu cara menghadapi orang yang akan wafat. Atau ketika panjenengan di rumah sakit, Pak. Panjenengan di rumah sakit yang satu kamar 2 orang, lalu di sebelahnya niki pun posisi menghadapi seperti itu, Pak.
anak-anaknya, keluarganya ndak tahu, panjenengan yang nuntun. La ilaha illallah. Tidak perlu lama-lama, tidak perlu keras-keras. Kok sami tegang sedaya niki napa niki, Pak? Napa dalam? Tapi boten napa-napa nggih, tetap dilanjut nggih. Pun kalau membaca la ilaha illallah niku sepakat Pak, 4 mazhab sepakat, semua aliran di dalam Islam sepakat. Sak niki membaca Yasin di dekat orang yang akan wafat. Niki tidak berlaku untuk seluruhnya. Mazhab Syafi'i yang kebetulan umat Islam di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, niku memperbolehkan. Pun di dalilnya niki, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin untuk orang yang akan meninggal. Salah satu penafsiran dari sebagian ulama niku orang yang akan meninggal, maka dibacakan Yasin. Kenapa kok tidak semua umat Islam mengamalkan hadis Yasin niki? Karena menurut sebagian ulama hadisnya dhaif, Pak. Karena hadisnya dhaif, ulama yang mengatakan dhaif tidak mengamalkan. Loh, kalau dhaif kenapa diamalkan? Karena ada riwayat sahabat niku menganjurkan, Pak. Saat itu ada seorang sahabat namanya Hudzaifah bin Haris As-Sumali. Beliau niki mau wafat, dikunjungi para tabi'in. Ketika dikunjungi para tabi'in, beliau niku minta dibacakan surat Yasin. Andaikan baca Yasin niku sesat, Pak, tidak mungkin sahabat meminta, Pak. Andaikan baca Yasin niku bid'ah, tidak mungkin sahabat niku berkenan minta dibacakan surat Yasin. Jadi membaca Yasin di dekat orang yang akan wafat murni khilafiyah. Yang berkenan monggo, yang tidak berkenan silahkan. Kulo cuma menyampaikan 2 pendapat secara objektif. Yang tidak mengamalkan ini, yang mengamalkan ini. Pun niku terserah kembali terhadap kebiasaan masing-masing di keluarga panjenengan. Tidak berkenan monggo, tidak perlu dipaksa. Berkenan monggo, wong enten riwayatnya dalam kitab Musnad Ahmad. Bahkan para ulama salaf dulu mengatakan surat Yasin dibaca di dekat orang yang akan wafat akan mempermudah proses keluarnya ruh. Terus sepindah malih niki kula kali panjenengan tidak ada masalah untuk yang mengamalkan atau yang tidak mengamalkan. Lalu bagaimana dengan membaca Quran kalau sudah ditutup, kalau sudah wafat? Nah, niki riwayatnya bersumber dari Sayyidina Umar, Pak. Jadi saat itu beliau niku berkata, "Uhduru amwatakum." Kalau ada orang yang akan meninggal ditunggu. Jangan dibiarkan sendiri. Ditunggui orang yang akan wafat, tuntun dengan la ilaha illallah, kalau sudah wafat pejamkan matanya. Waqra'u indahumul Qur'an, lalu bacakan Al-Qur'an di dekatnya. Terus enten riwayat dari sahabat terkait sesudah wafat lalu dibacakan. Nah, karena niki riwayatnya sahabat, Pak. Riwayatnya sahabat, Pak. Oh, itu kan perbuatan sahabat. Sementara dalil niku menurut sebagian saudara kita hanya Quran hadis. Karena itu bukan hadis, ada yang tidak berkenan. Itu bukan hadis kok. Monggo. Tetapi yang menjadi pegangan bagi sebagian ulama, apa yang diamalkan sahabat niku tidak mungkin bertentangan dengan Nabi. Terus monggo, niki terkait dengan sumber dalil niku para ulama memang ada beda pendapat. Ada yang membatasi cuma Quran hadis, ada sebagian ulama kalau itu dari sahabat, dari ulama salaf, maka diperbolehkan. Niki terkait dengan prosesi 4 hal, Pak, yang wajib terhadap mayit. 4 hal niki, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, lalu mengubur. Sepakat, Pak, umat Islam mulai dari Maroko sampai Merauke, nggih sekawan niki, Pak. Umat Islam yang di Madinah maupun Madiun, setunggal lagi Madura, nggih sekawan niki sepakat, Pak. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan terkait dengan merawat jenazah 4 hal niki. Selama 4 hal niki terpenuhi, Pak, tidak usah diperdebatkan, Pak.
Oh 4 hal niki terpenuhi pun sah niku. Soal nanti memandikan enten tuyo kembang, soal memandikan niku pakai sabun tidak pakai godhong widoro, tidak perlu diperdebatkan. Oh yang penting 4 ini. Ibarat kula kali panjenengan Pak, ibarat salat niku mulai dari takbir sampai salam niku lak sepakat. Yang belum sepakat niku zikir suara keras. Oh niku boten masalah. Sing penting salatnya. Sing penting salatnya niku. Jadi kula kali panjenengan 4 hal niki kedah urut Pak. Harus dimandikan dulu. Setelah dimandikan langsung disolati. Kedah urut dikafani dulu. Dikafani niku ibarat inggih menika menutupi sekujur tubuh, menutup auratnya. Lalu disolatkan. Setelah disolatkan lalu dikubur. Niki namanya at-tertib. Harus berurutan. Harus berurutan ketika melaksanakan. Nah, di Surabaya Pak, di Surabaya niki enten aturan sekarang untuk menjadi administrasi nopo surat keterangan dokter. Dokter niku baru menulis keterangan meninggal setelah 4 jam. Dulu mertua kula wafat di salah satu rumah sakit Surabaya, niku ndak boleh dibawa pulang sebelum 4 jam. Jadi setelah 4 jam baru diberi surat keterangan meninggal. Tetanggaku Lorien Keputih juga mengatakan meninggal, dokternya baru mau mengeluarkan surat setelah 4 jam. Dari surat itu nanti menghubungi tukang gali kubur, kemudian ini beberapa hal lain niku menggunakan surat keterangan dokter. Nah, selama 4 jam niku lebih dari cukup untuk menyiapkan tempat mandinya, untuk menyiapkan kain kafan niku pun cekap. Dulu Pak, dulu peralatan kain kafan niku harus ke pasar Kembang mriku. Agak jauh. Sakniki pun kathah ten pinggir Rembang niku Pak. Di pinggir jalan pun kathah jualan. Ket kapan? Ket pandemi. Ket pandemi niku kan kathah tiang pecah. Banyak orang meninggal niku pun bisa dicari di beberapa perapatan biasanya. Sing kathah niku perempatan Suramadu niku. Niku pun kathah niku di beberapa gerai niku. Pun komplit niku. Paket komplit ngoten. Paket komplit niku sak patokane niku Pak, sak batu nisannya. Nggih, sak kembangi lan sak piturutipun. Berikutnya Pak, lah niki. Niki kalau panjenengan jadi mudin Pak. Nyuwun sewu kalau ten mriki RW-nya belum ada mudin, maka lewat kelurahan Pak. Dari kelurahan niku nanti melapor kalau sakniki mudin niku di bawah Kesra. Di bawah dinas Kesra. Nek riyin masa kula maringi pelatihan niku tasik di bawah dinas sosial. Jadi dinas sosial niku membawahi para mudin. Dan alhamdulillah untuk mudin Pak enten insentif dari Pemkot. Nggih, insentif dari Pemkot nggih boten besar, boten. Cuma cara didamel cicilan sepeda motor 500 ngoten insyaallah cekap. Nggih. Cuma nggih cicilan mawon Pak, boten cicilan omah nggih. Cicilan motor insyaallah cekap niku. Pak Mudin niku hendaknya mengajak keluarga. Niki enten dalilnya, innal mayyit ya'rifu may yahmiluh. Ruhnya mayit niku semerep Pak. Sinten yang menggotong, ruhnya mayit juga tahu siapa yang turut serta memandikan, yang memasukkan ke liang lahat niku semerep. Makanya ketika dulu keluarga kami meninggal Pak, khususnya ketika ibu kami meninggal, niku sedoyo keluarga Pak, anak perempuannya. Bu Mudin cuma bagian instruktur. Oh ini kurang begini, ini kurang begini. Sampean kurang maju. Niku sing leres mekaten karena yang berkewajiban niku aslinya keluarga. Begitu sampun selesai dimasukkan ke keranda, maka anak laki-lakinya Pak. Sampai ke pemakaman anak laki-laki. Mudin laki-laki cuma bagian niki. Amin kurang ke sini sampean. Nah, cuma bagian mengarahkan. Mayit niku Pak.
Karena dia tahu, oh ini anak semua, anak saya semua. Gitu. Terus monggo kula kali panjenengan mendahulukan keluarga. Cuma Pak bisa dimaklumi. Karena orang kota niku tidak mempelajari ilmunya. Kali Pak Mudin niku dijak, ayo dek, ini orang tua sampean ikut. Anaknya niku malah bantah kan Pak Mudin. Wis salah Pak Mudin totalan buri ae. Model ngoten niku nggih wonten cuma sanes ten rungkut. Ten pundi nggih tanggane rungkut ngoten mawon nggih. Nah, jadi sekali lagi kula kali panjenengan mekaten mengajak serta keluarga. Khususnya kalau niku ibu. Kalau niku ibu anak perempuannya banyak. Kenapa? Ibu niku Pak memandikan anaknya niku mulai kecil Pak sampai tumbuh dewasa Pak. Lah giliran ibunya meninggal kan ndak ada yang mau memandikan niku. Padahal hanya untuk sekali niku mawon. Jadi kula kali panjenengan terhadap orang tua niki nanti Pak, niki bukan sekedar kewajiban tapi panggilan. Ini pertemuan terakhir. Ini hari terakhir bersama dengan orang tua di dunia. Mboten usah kepikiran engko wedi jangan, Pak. Karena soal ketakutan niku, Pak, setelah selesai sibukkan dengan aktivitas. Kalau disibukkan dengan aktivitas, ingatan niku mulai berkurang, Pak. Yang menyebabkan tambah takut niku nek termenung, nek ngiling-ngiling lah niku sing garai tambah takut. Maka cepat segera bergaul, berteman niku insyaallah menghilangkan rasa takut niku. Bagaimana menangisi orang meninggal? Boleh Pak. Menangisi orang wafat niku boleh. Hadisnya juga boleh. Yang tidak boleh niku kalau meratapi dengan cara menempeleng pipi. Aduh mak, aduh bapak, kali menempeleng niku yang tidak boleh. Atau merobek baju Pak, niki juga tidak boleh. Atau dengan panggilan orang-orang jahiliyah. Aduh bapak, kalau sampean mati, keluarga mati semua. Padahal kan giboten niku. Ya, jadi sekali lagi niku murni musibah kula kali panjenengan ketika menyebut mayit niku jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Pun ketika memandikan jenazah, sakniki enten aturan baru Pak dari Dinas Kesehatan. Nopo? Wajib pakai masker dan wajib pakai sarung tangan. Niku pun aturan sakniki. Panjenengan nggih jangan tersinggung kalau keluarganya meninggal Pak Mudin maskeran. Oh gak kena Mudin apa iki? Bapakku lho gak loro. Jangan begitu, Pak. Sakniki pun aturane, Pak. Nggih. Pun aturan memakai niki. Nggih. Kalau ada di antara panjenengan yang mau memandikan jenazah lalu kekurangan peralatan, saged meminta ke puskesmas, Pak. Jadi rien enten sosialisasi dari Dinas Kesehatan niku bisa mengambil ten puskesmas. Tapi langkung saya kalau di RW niku pun disediakan nggih tumbas sekian stok untuk nanti kalau ada orang meninggal niku diperbantukan. Kenapa? Menjaga kemuliaan orang hidup, Pak, menjaga keselamatan orang hidup niku harus didahulukan daripada orang yang sudah wafat. Niki tata caranya, Pak. Tata caranya niku jenazah setelah dibaringkan niku tengkuk di bagian belakang niki diangkat. Diangkat lalu ditekan bagian perutnya. Khususnya bagian kiri, Pak. Karena miturut dokter yang pernah belajar anatomi tubuh, lambung tempat makanan itu sebelah kiri. Sebelah kiri ditekan. Perutnya ditekan sampai kotoran niku keluar. Kalau niku sampun sakit lama, Pak. Sudah sakit lama, sudah tidak makan kecuali cairan atau didulang niku tidak lama niku. Yang agak berat niku Pak, kalau ada orang baru dari restoran makan wareg Pak, pulang, lah kok ternyata kecelakaan, tabrakan terus meninggal. Nah niki mudine kedah sabar niki Pak, nggih. Menunggu niku proses keluarnya kotoran niku. Nggih, jadi
Sekali lagi niki kula kali panjenengan terkait dengan mensucikan sebelum memandikan. Niki dereng memandikan. Niki menghilangkan kotorannya dulu. Mantun niku niki secara fikih, Pak. Secara fikih niku ketika memegang aurat orang lain harus pakai penutup. Cara sakniki nggih, sarung tangan. Mantun niku memandikan jenazah dengan air dan godhong widoro, Pak. Kalau tidak ada godhong widoro nggih dengan sabun dan dengan sampo. Kemudian memandikan jenazah niku proses pensuciannya sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Kemudian di akhir basuhan diberi air yang dicampur dengan kapur, Pak. Kemudian apakah ada wudhu mayit? Wonten. Wudhu mayit niku maksudnya di area tempat wudhu bagi mayit niku disiram, dibasuh. Niki ilustrasinya. Kemudian untuk jenazah niku disiapkan juga kapas serta minyak wangi, Pak, untuk ditutupkan di organ-organ dari mayit. Kenapa? Karena di kuburan niku, Pak, kita tidak pernah tahu di kuburan itu apakah ada hewan melata atau tidak. Dan hewan melata niku ndak mikir, Pak. Niki jenazahnya sinten, niki jenazahnya ustad nopo kiai nopo dosen, boten semerep niku. Pokoke enten bolongan mlebu mawon niku binatang melata. Kalau kemudian diberi minyak wangi biasanya rentan tidak masuk. Makanya ada beberapa jenazah yang utuh niku, Pak. Jenazah yang utuh niku setelah diperiksa di kuburan itu ndak ada hewannya, Pak. Ndak ada nikunya. Cuma pertanyaannya, kenapa yang di sebelahnya ada? Kok sakit milih ngoten lho panggonan niku. Kemudian kafan niku 3 lapis nggih. Kafannya niku 3 lapis, nuwun sewu. Sebelum mengkafani, sebelum memandikan jenazah, Pak, siapkan dulu kain kafannya. Jangan terlalu bersemangat, ayo Bapak segera dimandikan, ampun dimandikan. Begitu selesai, lho di kain kafani, kurang teko saking pasar kembang misalnya. Nah, ini jangan sampai kejadian seperti itu. Makanya Pak Mudin niku biasanya punya asisten, Pak. Punya juru bantu. Punya juru bantu. Lah juru bantu niku nanti menyiapkan tempat mandi, Pak Mudinnya menyiapkan kain kafannya. Begitu selesai dimandikan, dibawa ke kamar atau ke ruang tamu, niku pun langsung dikafani. Niki Rasulullah dikafani dari 3 lapis. Kemudian perempuan niku 5 lapis, Pak. Niki enten ilustrasi, Pak. Ada ilustrasi aplikasi dan aplikasinya boten, Pak, boten medeni. Cuma paling boten kula kali panjenengan supaya enten niki enten gambaran. Enten gambaran berkaitan dengan berkaitan dengan tata cara memandikannya. Boten medeni wong niki cuma kartun nggih. Terus niki ilustrasi 2 hal. Niki enten terjemah bahasa Inggris, Pak. Kalau Inggris Timur bisa saya translatekan. Keranten niki Inggris saestu, Pak. Maka tidak perlu saya translatekan nih. Niki intinya memandikan jenazah, beberapa hal yang terkait masalah hukum. Sinten mawon yang berhak untuk memandikan, keluarganya, mahramnya. Kemudian niki, Pak, tempat memandikan jenazah harus tempat tertutup, Pak. Area aurat harus ditutup. Niki proses untuk membersihkan kotoran. Niku diulang beberapa kali, lalu disiram lagi. Dan hari ini, Pak, untuk pembuangan air niku juga menjadi perhatian. Terus
Tapi umumnya nek Surabaya nggih pun mlebet masuk ke got niku. Nggih. Kemudian niki proses membersihkan di beberapa area, nggih, khususnya jenazah yang lama sakit yang tidak mandi, Pak. Niku beberapa kotoran kedah dipun resiki, nggih, dibalik, nggih, kemudian tangan napa mawon yang kira-kira ten mriku enten kotoran niku juga dibersihkan, nggih, bolot-bolot niku juga dihilangkan. Mantun niku kemudian niki dengan sidrun tadi, dengan godhong widoro, kalau di lingkungan kita nggih dengan cara disabun, disampo, nggih, dan sak piturutipun niki sekujur tubuh, nggih. Punggungnya nggih dibalik mangke. Mangke di semua kotoran niku dihilangkan dan dibersihkan. Nah, niki dibalik dari belakang, kemudian dari sisi kanan, dari sisi kiri. Nggih, terus pundi kula kali panjenengan dulu ngopeni memandikan manusia secara bersih, Pak. Lalu kemudian dikasih kapur, air yang ada campuran kapurnya. Tapi nek kebiasaan di sebagian mudin kita niku juga di akhir niku tasik dibilas, Pak. Tasik dibersihkan dengan air lagi, mantun ngoten dilap dengan handuk, Pak. Mantun niku berikutnya adalah niki wau enten napa namine macam-macam dari kapas dan pengharum. Mantun niku sinten mawon orang-orang yang dimandikan yang tidak boleh niki, Pak. Orang yang sedang ihram niku mangke tidak ditutupi ketika dikafani, Pak. Nggih. Kemudian yang kedua, orang yang berperang di jalan Allah lalu gugur disebut syuhada, bahasa Inggrisnya niku martir, tewas atau meninggal saat perang niku tidak dimandikan. Mantun niku kain kafan, kain kafan niku sebelum kemudian dikafankan niku diukur dulu, Pak. Kalau panjenengan membeli di pinggir jalan niku biasanya sampun paketan niku, sampun ukuran normal. Kalau laki-laki biasanya 11 meter. Kalau perempuan 13 meter. Ada ukuran, gitu. Karena perempuan niku 5 lapis. Maka kemudian kain kafannya lebih banyak. Pertama, kain kafan niku biasanya diberi pengharum, Pak. Kain kafannya diberi dupo, basah dulu. Kalau saat niki nggih diparingi parfum ngoten. Lalu kemudian 3 lapis diletakkan. Mantun niku kemudian jenazahnya diletakkan di atasnya. Mantun niku kemudian ditutupnya nggih dengan 3 lapis niku wau. Mboten krasa sampun setengah jam, Pak, dan baru kali ini panjenengan semua ngaji niku serius saestu nggih. Maka kula doakan mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat panjang umur. Niki amini banter sedaya, Pak. Wong pancen enten ilustrasi bab ngeten nggih. Monggo insyaallah tanya jawab sampai waktu isyraq. Sebenarnya tasik wonten nggih, tasik wonten menyolatkan dan menguburkan, tetapi niku di bulan yang akan datang insyaallah. Monggo saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Bab memandikan jenazah, Ustaz. Apakah boleh anak laki-laki memandikan ibunya atau sebaliknya ayah memandikan anak perempuannya? Sebab ada riwayat yang mengatakan yang boleh memandikan lawan jenisnya itu hanya suami atau istri, sedangkan anak itu tidak boleh. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Leres, matur nuwun. Wau sepintas enten
riwayat itu, yakni niki nggih, Nabi niku dawuh kepada Siti Aisyah, "Lau mutti qabli, Aisyah, kalau panjenengan wafat dulu akan saya mandikan." Ini menjadi dalil suami niku boleh ikut memandikan istri. Meskipun tidak sampai terjadi karena Nabi yang wafat dulu, bukan Aisyah yang wafat dahulu, tapi Nabi. Leres ini yang kemudian diperbolehkan. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i niku, selama itu mahram keluarga inti niku saged ikut memandikan, tapi bukan di bagian napa namanya, bagian ngosoi. Bagian ngosoi bahasa Indonesia ini napa, Pak? Bagian menyentuh area auratnya niku yang ndak boleh. Mahram niku sinten mawon, nggih. Mahram niku ada di dalam ayat Al-Qur'an, nggih. Ada di dalam ayat Al-Qur'an yang kemudian menjadi keluarga inti. Keluarga inti niku adalah niki, nggih. Mahram niki adalah niki, nggih. Sekedap. Niki yang terkait dengan mahram. Jadi kalau mazhab Syafi'i, Pak, mazhab Syafi'i niku boleh, nggih. Mahram niku ikut serta niku boleh, yang enggak boleh bagian menyentuh. Jadi kalau cuma anak niki terjadi di beberapa daerah, nggih. Terjadi di beberapa daerah niku ketika ibunya wafat, anak laki-lakinya disuruh niku menyiram di atas kemben. Nopo kemben niku, Pak? Dalam kain, nggih. Kain yang menutupi auratnya. Jadi kalau cuma sekedar datang, hanya sekedar menyiramkan air, nek mazhab Syafi'i boleh. Memang ada, nggih. Kulo ketika menyampaikan pelatihan niki, kulo kan riyin. Kulo niku yang memberi pelatihan di mutin-mutin se-Surabaya niku. Lalu ada jamaah niku protes. Oh, ndak boleh itu. Jamaah niku juga punya pegangan buku jenazah. Ndak boleh. Di sini diterangkan ndak boleh. Yang boleh hanya sejenis kelamin. Yang beda jenis kelamin ndak boleh ikut. Terus sepindah malih niki khilafiyah memang antara mazhab Syafi'i yang memperbolehkan dan pendapat ulama lain yang tidak memperbolehkan. Tapi yang terjadi di masyarakat kita niku biasanya ikut cuma sekedar menyiramkan mawon. Nggih, matur nuwun. Monggo, nggih. Menantu setelah ijab dan juga pasangannya sudah berkumpul, apakah itu juga masuk mahram? Terima kasih. Assalamualaikum. Matur nuwun. Nggih, jadi kula kali panjenengan niki mahram niku ada mahram secara nasab. Mahram secara nasab niku keranten keturunan asli, nggih. Maka kita, ibu kita, nenek dan seterusnya, kita anak perempuan, cucu perempuan, kita kepada keponakan perempuan, kita kepada bibi kita kepada saudara perempuan, niku mahram. Niki ayatnya. Bagaimana dengan menantu? Menantu niku enten di ayat berikutnya. Wa ummahatun nisaikum. Setelah kita menikahi perempuan, lalu kemudian napa namini ibu mertua niku menjadi orang tua. Menjadi orang tua kita dengan akad menikahi niku mertua niku langsung menjadi orang tua. Makanya filosofi Jawa mertua niku disebut morotuwo. Kenapa? Karena tidak ikut merawat anaknya, tidak ikut membesarkan anaknya, tiba-tiba memanggil
orang tua. Makanya disebut moro-moro tua niku nggih keranten mertua, nggih. Jadi mertua perempuan niku ada di dalam surat An-Nisa ayat 23. Niki ayatnya. An-Nisa ayat 23 niku mertua. Nggih. Makanya jangan terpengaruh dengan berita-berita gosip yang niku ada kejadian antara menantu laki-laki dengan ibu mertuanya, naudzubillah, nggih, semoga dijauhkan. Tapi intinya sekali lagi tetap niku mahram, nggih. Matur nuwun. Monggo berikutnya. Nopo gara-gara bahas jenazah sehingga ndak perlu tanya jawab niki? Nggih, monggo silahkan. Izin bertanya Ustaz, saya Maktum. Jika mayit itu sakit di rumah sakit, kemudian dimandikan di rumah sakit itu, apakah kewajiban dari keluarga sudah selesai begitu? Ataukah misalkan ada yang ingin memandikan lagi begitu Ustaz? Apakah diperkenankan? Terima kasih. Matur nuwun. Kula sampun nate niki. Kula sampun nate melakukan apa namanya? Melakukan pelatihan bersama dengan Dr. Edi namanya. Dr. Edi niki dokter forensik dan Dr. Sutomo. Dr. Edi niku dawuhnya bekaten, kalau niku rumah sakit daerah pun ndak usah khawatir. Karena rumah sakit daerah niku standar modinnya sampun standar syar'i. Rumah sakit daerah nggih. Rumah sakit daerah niku SOP sampun enten ketentuan yang merawat jenazah niku sampun standar syariah. Sampai nuwun sewu niki nek pun di rumah sakit nggih, orang yang meninggal karena HIV niku tetap dimandikan sesuai syar'i. Makanya kalau punya penyakit menular lebih aman diserahkan di rumah sakit daripada dimandikan di rumah. Keranten yang di rumah sakit niku sampun terstandar dan sampun bersertifikat. Kalau yang rumah sakit Islam aman nggih. Rumah sakit Islam niku pun aman. Terus pundi dengan rumah sakit non muslim? Di Surabaya niki ada beberapa rumah sakit non muslim. Kula punya teman. Kula niki punya teman seorang ustadz, seorang mudin niku sering diminta bantuan untuk memandikan jenazah di rumah sakit non muslim. Tapi proses jarang proses. Hanya beberapa kasus mawon. Jadi kalau di rumah sakit Islam niku atau di rumah sakit daerah niku kan hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Kalau di rumah sakit non muslim niku napa namini tetap keranten rumah sakit niku kan tetap menyediakan jasa itu dan niku kan bayar. Lah pihak rumah sakit niku menyediakan modin dan niku kebetulan saya kenal. Kula niku kenal ke modin yang diperbantukan di rumah sakit non muslim. Jadi kula kali panjenengan untuk yang dua, rumah sakit daerah dan rumah sakit Islam pun boten perlu ragu. Kalau panjenengan di rumah sakit non muslim, supaya tidak ragu ikut serta mawon atau paling tidak ningali atau tanglet riyin jenengan mudin pundi, kula mudin rungkut misalnya atau mudin pundi, kalau niku yang memandikan muslim niku aman. Dan sama seperti sekolah niku kalau ada siswa yang beda agama, sekolah niku kan wajib menyediakan tenaga pengajar agama sesuai
peserta didik, rumah sakit nggih ngoten. Rumah sakit niku enten aturan seperti itu. Ketika ada yang meninggal niku dari Islam, nek kula boten ragu. Kula boten ragu kalau ten mriku sampun disediakan tukang atau ahli merawat jenazah yang seagama dengan kita. Sebab nopo, kalau sudah dikafani, kalau sampun disedoyong pun jangkep, rumah sakit daerah sudah bilang niki sampun disolatkan, kok tasik bongkar malih niku rekoso niku Pak. Niku berat nggih. Karuan nek dereng niku sekecok, tapi nek empun napa namine, nek empun rapi, empun sae, kok dimandikan lagi, cara mayite ngomong adem maneh ngoten terus mayite Pak. Cuma mayite nggih boten ngomong ngoten mawon lagi. Sebab nek mayite ngomong nggih boten sios dimandikan. Kalau mayitnya ngomong niku mandi sendiri nanti niku nggih. Jadi sekali lagi pun tidak perlu ragu, di rumah sakit daerah niku enten namanya Ustadz Zaini. Ustadz Zaini niku sakniki tugase ten rumah sakit haji. Ustadz Zaini niki yang mensertifikat tukang memandikan dan tukang mengkafani di rumah sakit daerah. Terus betul perlu ragu. Kula paringi contoh nggih, tapi duka panjenengan kula riyen enten filenya niku. Nggih, enten file terkait dengan napa namine jenazah yang terkena HIV ten mriki. Cuma panjenengan duka panjenengan kersa ningali napa boten? Nggih sing boten kersa nanti napa namine kula paringi contoh nggih, niki persiapan memandikan jenazah di rumah sakit yang terkena HIV, AIDS. Niku airnya mau sak monten, kaporitnya niki napa niki kaporit dan juga timbanya wau niki yang tentang tata cara nggih. Damel ngeten barang Pak niki nek di betul-betul ten mriko sarung tangan, kemudian peralatan safety-nya bagi yang memandikan. Jadi niki beliau niki orang yang memandikan di rumah sakit daerah. Niku secara keamanan sampun memadai, secara syar'i sampun diparingi pelatihan. Tapi niki filenya agak serem karena jenazahnya niku jenazah HIV. Boten kula munculaken. Nggih, sebab tidak semua di antara kita sedang tidak ingin melihat hal-hal yang tidak terbiasa. Bahkan enten sing ngeten, Pak, nggih. Enten sing napa full napa niki namine. Nggih, gene panjenengan ingin ikut memandikan dan tidak punya peralatan ngeten niki, panjenengan pakai jas hujan, Pak. Tapi mayite wedi ngen dikira Batman masalahnya. Intinya untuk di rumah sakit yang muslim dan daerah niku aman, Pak, sampun aman. Niki sampun reti padang niki, Pak. Tasik dilanjutaken napa boten, Pak? Sampun nggih. Leres. Ilmu niki, Pak, namanya umpami panjenengan haji atau umroh niki ilmu manasik, Pak. Ilmu manasik niku ilmu yang secara teoritis. Nggih, teoritis tawaf, teoritis sa'i, teoritis napa namine ten Arafah, Mina, Muzdalifah. Begitu praktek nggih ngoten lah. Panjenengan hari ini niki ibaratnya sedang manasik, Pak, sedang mengisi ilmu. Kalau panjenengan ingin segera mengamalkan, monggo. Kalau ada teman meninggal, aku tak melok. Ada keluarganya yang meninggal, aku tak belajar. Monggo boten napa-napa, asalkan ten mriku enten Pak Mutin. Oh, Pak Mutin begini. Oh, ilmunya kemarin sudah.
Pak Mudin, cara guntingnya begini. Oh, ilmunya kemarin sudah. Nah, ilmu ngeten niki semakin sering dipraktikkan, panjenengan akan semakin tatak, akan semakin apa? Akan semakin ahli. Bahkan mudin-mudin yang ada di rumah sakit niku pun koyok kenal sedoyo kali mayit macam-macam Pak nggih. Sebab pun nate nangani mayit yang normal, mayit kecelakaan, mayit macam-macam niku nek mudin rumah sakit niku lebih ahli daripada mudin-mudin ten kampung nggih. Saking kula cekap semanten sepindah malih kula doakan mugi panjenengan sehat walafiat panjang umur sedoyo, Allah maringi keberkahan rezeki, maringi keberkahan kesehatan, keluarga, anak cucu dijadikan ahli ilmu, ahli ibadah sedoyo. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.